Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Apriasuti Sudiro dan berasal dari SMAN 102 Jakarta. Akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan, kita mengenal adanya asas tirkon yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kon yang pertama adalah kontinuitas atau kelanjutan, terus secara terus-menerus, continue. Kon yang kedua adalah konvergensi, dan kon yang ketiga adalah konsentris, di mana diibaratkan asas tirkon ini seperti tata surya. Matahari yang menjadi pusat orbit atau pusat perputaran, kita anggap di sini adalah sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, continue atau berputar terus-menerus, seperti halnya planet yang mengitari matahari. Mereka berputar secara terus-menerus tanpa berhenti. Jika berhenti, maka akan terjadi kekacauan dalam tata surya. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan dikaji terus sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian konvergensi. Konvergensi teori seperti tata surya ini berpusat kepada matahari. Maka konvergensi di sini maksudnya adalah berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pendidikan manapun di Indonesia ini, di seluruh dunia, pusatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah konsentris atau beredar sesuai dengan orbitnya. Jikalau misalnya pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Eropa beracuan tetap pada nilai-nilai kemanusiaan, namun kita di sini memiliki orbitnya masing-masing. Jadi sesuai dengan kondisi keadaan daerah masing-masing. Jadi pendidikan di sini meskipun mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, tapi kita berada pada orbit kita masing-masing sehingga tidak bisa disamakan. Selanjutnya, nasihat Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Kemudian nasihat yang kedua adalah lingkungan keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Jadi di sini maksudnya kita diminta untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Serta pendidikan itu yang paling baik adalah dan paling mulia dimulai dari pendidikan keluarga. Jika seorang anak sudah kehilangan keluarganya, maka ia sudah kehilangan pendidikan yang pertama dan utama. Kemudian pendidikan kepada anak juga harus sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah kodrat alam. Misalnya contoh pada kehidupan di DKI Jakarta, di mana padat penduduk dan kemudian di era zaman seperti ini. Maka pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang mampu memenuhi kodrat alam murid-murid kita. Misalnya di DKI Jakarta saat ini sangat mudah untuk berniaga karena sudah dimudahkan dengan pembelanjaan online. Maka diharapkan ke depannya nanti murid-murid kita atau anak-anak kita mampu menghadapi tantangan zaman seperti itu. Mampu berniaga online, kemudian menggunakan IT, kemudian mampu melihat pasar di kehidupan ini. Selanjutnya itu kodrat alam, maksudnya seperti itu. Kemudian kodrat zaman pun sama, maksudnya zamannya zaman apa? Sekarang ini lagi zaman industri 4.0 di mana IT digunakan dan sangat penting dalam kehidupan. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari dua kata, budi dan pekerti, di mana kata budi mengandung arti cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu merupakan pemikiran atau pola pikir
Kemudian rasa itu adalah, kemampuan untuk menanggapi, sedangkan rasa dari hati. Sedangkan karsa itu adalah dorongan atau motivasi untuk berbuat sesuatu. Sehingga, budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti itu adalah gerakan atau perbuatan. Jadi budi pekerti itu satu kesatuan di mana pikiran, rasa, hati, dan dorongan yang kuat untuk melakukan suatu gerakan atau perbuatan. Budi pekerti yang baik dapat terimplementasi atau terlihat dalam kehidupan dari kehidupan atau sikap anak tersebut sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan audio singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.